Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya Bun. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sharing mengenai obat-obat alami bisa digunakan untuk bunda-bunda jika bunda hamil itu mengalami beberapa sakit ringan. Nah, apa aja sih sakit ringan yang dialami bunda-bunda hamil yang sering biasanya dirasakan? Kita simak videonya sampai selesai ya Bun. Pertama yaitu demam. Nah, bagi bunda-bunda nih yang sedang hamil kemudian mengalami demam, biasanya kan kita sangat khawatir ya, karena itu pasti akan membuat sang janin juga meningkat juga suhu tubuhnya, karena kalau sang bunda demam maka sang anak juga pasti akan merasakan tidak enak badan. Nah, obat alami apa sih yang insya Allah bisa menyembuhkan kita dari penyakit demam ini? Yang pertama yaitu perbanyak minum air putih. Nah, air putih ini adalah kunci bagi seluruh penyakit sebenarnya ya Bun ya, karena air putih itu adalah peluntur untuk segala penyakit. Jadi memang ketika kita sering dan banyak minum air putih itu akan mengeluarkan virus-virus ataupun bakteri dan kuman dalam tubuh kita. Jadi minimal 10 gelas per hari untuk ibu hamil ya. Lalu yang kedua yaitu istirahat cukup. Nah, istirahat cukup ini harus dilakukan oleh ibu hamil, jadi harus banyak istirahat juga, jangan terlalu banyak beraktivitas dulu. Jika kita sudah mengukur suhu kita dan suhunya sangat panas, kita bisa kompres dengan air hangat di dahi dan kemudian daerah-daerah yang terlalu berkeringat, seperti itu ya Bun. Jadi air hangat ini juga untuk bisa menurunkan suhu kita juga. Jadi hangat dilawan dengan hangat ya, bukan malah sedang demam malah dikompres air dingin. Kemudian menjaga temperatur lingkungan. Nah, ini yang biasanya ada sedikit kekeliruan bagi orang-orang sebagian ya, bagi bunda-bunda sebagian itu biasanya kalau demam itu kan kita menggunakan jaket, pakai selimut karena menggigil ya, itu sampai rapet sampai yang gak ada sirkulasi udaranya buat kita, itu justru bahaya karena itu akan lebih meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, meskipun ada sebagian bunda-bunda yang lebih nyaman dengan pakaian hangat dan juga selimut supaya nanti keringatnya cepat keluar juga, supaya nanti enteng gitu ya, tapi itu juga lebih risiko tinggi untuk membahayakan kita. Menjaga temperatur lingkungan itu dengan menggunakan pakaian yang tipis aja yang bisa diserap oleh keringat, seperti itu. Justru malah udara yang sirkulasinya itu segar. Kemudian minum air kelapa juga bisa meredakan demam, karena air kelapa itu kan mengandung banyak ion ya Bun ya, mengganti cairan tubuh kita, karena biasanya demam itu kan kita dehidrasi karena banyak cairan keringat yang keluar juga. Kemudian selanjutnya itu sup ayam. Nah, biasanya makan sup ayam ya, biasanya dicampur dengan jahe, itu akan lebih hangat dan juga enak. Dan sup ayam itu bisa ditambahkan rempah-rempah sesuai dengan daerah bunda masing-masing supaya zat protein dalam sup ayam itu bisa masuk ke tubuh kita dan bisa menyerang virus dari demam tersebut. Kemudian makanan pedas juga bisa meningkatkan keringat kita ya Bun ya, supaya kita menjadi lebih enteng lagi. Kemudian madu juga sangat bagus, bisa dicampur dengan air jahe. Lalu yang terakhir yaitu buah semangka. Nah, buah semangka ini itu dipercaya untuk bisa menurunkan demam karena itu mengandung cairan sangat banyak ya. Ya, kemudian sakit yang kedua yaitu flu. Nah, flu ini sebenarnya adalah virus yang bisa sembuhkan dengan cara yang alami pula. Yang pertama yaitu dengan jahe. Kita bisa membuat air rebusan jahe, kemudian ditambahkan dengan madu, kemudian ditambahkan dengan lemon dan juga jeruk nipis. Itu sangat bagus dan itu sangat alami buat kita. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Lalu bawang putih. Nah, bawang putih ini juga dipercaya bisa meringankan flu ya Bun ya, dengan cara bawang putih itu digosok-gosokkan di belakang telinga, di leher, kemudian di kepala. Kemudian air kacang hijau. Nah, kacang hijau yang direbus, kemudian ditambahkan dengan gula jawa bisa ya, lebih alami. Airnya itu bisa kita minum dan membuat imunitas kita meningkat, seperti itu ya Bun. Dan yang pasti vitamin C juga. Vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menangkal virus-virus maupun bakteri penyebab flu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu batuk. Nah, batuk ini nih yang kadang mengganggu kita ya, karena energi yang harus kita keluarkan juga ya Bun. Selain kita merasa gatel, itu juga ada energi yang kita harus keluarkan saat batuk, dan itu takut khawatir akan membahayakan sang janin, seperti itu. Nah, obat alami yang bisa Bunda buat yaitu dengan air jeruk nipis yang dicampurkan dengan madu. Itu salah satu yang saya praktekkan juga ketika saya hamil 7 bulan itu, sekitar 7 bulan saya batuk terus menerus sekitar 1 bulan ya Bun ya, tapi saya juga mengobatinya dengan perasan air jeruk nipis ditambahkan dengan madu ataupun kecap. Itu saya rutin diminumkan setiap pagi setelah
makan dan juga malam sebelum tidur. Alhamdulillah saya sembuh, meskipun memang lama ya 1 bulan itu, tapi alhamdulillah itu akan memberikan daya tahan tubuh untuk kita dan juga memberikan kesehatan yang lebih lama juga untuk kita insyaallah. Kemudian ada bawang dan juga bawang merah, lalu air jahe juga bagus. Jadi bawang merah itu dioleskan juga di leher, kemudian di belakang telinga seperti itu ya bun, kemudian di dada ya juga bagus. Lalu untuk batuk kering itu bisa gunakan daun kemangi. Kalau bunda-bunda yang nggak suka daun kemangi bisa direbus dulu lalu diminum airnya aja. Kalau misalnya yang suka daun kemangi bisa dikunyah secara langsung. Bisa juga dengan rebusan daun sirih nih. Nah, karena daun sirih itu mengandung antibakteri dan juga anti jamur, bisa direbus daun sirih dan juga ditambahkan dengan jahe supaya lebih hangat lagi. Kalau rasanya hambar bisa ditambahkan gula Jawa yang lebih alami. Diminumkan, dirutinkan. Jadi segala sesuatu apapun yang rutin, insya Allah nanti akan membawa kemanfaatan dan juga kesembuhan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, pusing. Nah, bagi bunda-bunda hamil yang lagi pusing nih, kadang pening ya, sakit kepala sampai cenut-cenut gitu, kita cukup pijat aja, pijat yang dengan pelan, pakai minyak oles, minyak urut atau minyak apapun yang cocok dengan bunda. Dan kita minum air jahe hangat. Kita minum air jahe hangat karena itu bisa membuat lebih rileks, hangat di tubuh dan insya Allah akan menyembuhkan pusing kita seperti itu ya bun. Kemudian yang kelima yaitu pegal-pegal. Nah ini nih yang sering dirasakan bunda-bunda hamil di trimester ketiga ya. Biasanya kita merasakan pegel-pegel. Itu sebuah hal yang wajar karena itu adalah sebuah perkembangan akibat dari perkembangan janin yang semakin membesar dan semakin membesar. Makanya segala sesuatu yang dalam tubuh kita itu tulang-tulang itu akan bergerak bergeser sedikit demi sedikit. Nah itu akan membuat kita pegel. Tidak ada cara lain ya dengan cara kita menikmatinya seperti itu ya bun ya. Kita menikmatinya dengan ikhlas. Semoga Allah menolong kita supaya kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Yang pasti pegel-pegel itu nanti akan rontok bersamaan dengan sang bayi yang nanti akan keluar saat kita persalinan ya bun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk bisa menguranginya kita bisa memijatnya dengan menggunakan minyak ya, minyak oles atau apapun, dan bisa dibantu dengan suami juga. Kemudian makan makanan buah yang banyak mengandung vitamin B6 seperti buah pisang ya bun ya. Lalu minum susu ibu hamil secara rutin juga. Kemudian minum air putih. Kemudian mandi air hangat ya bun. Mandi air hangat itu juga akan membuat tubuh kita lebih ringan, lebih rileks, bisa mengurangi pegel-pegel kita juga. Dan yang pasti jangan aktivitas terlalu berat ya bun. Ketika kita sudah merasa capek, kita berhenti sejenak, kita istirahat sejenak, nanti bisa kita memulai aktivitasnya lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.